Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya yang berbahagia, kita lanjut lagi pembelajaran tentang persamaan dan fungsi kuadrat pada bab 2. Ya. Lihat itu halaman 63. Kompetensi dasarnya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menjelaskan hubungan antara koefisien, diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang berikutnya itu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Di sini ada gambar kartun. Coba kamu perhatikan bentuk air mancur itu. Melengkung bukan? Nah, itu disebut bentuk parabola dalam ilmu matematika. Nah, nggak cuma itu. Kamu bisa perhatikan bentuk jembatan Sydney yang ada di Aussie. Atau melihat arah luncuran sebuah peluru yang ditembakkan ke atas. Semua itu berbentuk parabola alias melengkung, ya. Ada lagi, kamu dari tadi cuma sim-sim aja ya. Nah, udah ngerti atau belum? Nah, kalian bagaimana? Sudah ngerti atau belum? Jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang berbentuk, nah bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik fungsi ini berbentuk parabola. Kalau kamu punya parabola di rumah sambil dilihat. Bila tidak ada punya parabola yang orang tutup tanggui. Nah, tanggui bahasa Banjarnya tutup kepala, ya. Nah, itu juga bentuknya seperti parabola yang mempunyai nilai optimum, artinya nilai yang maksimal. Dalam aplikasi dunia nyata ini sangat berguna. Nah, jadi sangat berguna. Ini peta konsepnya. Nah, yang akan dipelajari. Ini penemunya, kamu bisa baca sendiri, Omar Khayyam. Yang mana hikmah yang bisa diambil, kita harus terus berusaha untuk mencapai keberhasilan. Kita harus mau dan mampu melakukan pembuktian-pembuktian tentang fenomena alam sekitar yang merupakan bukti kekuasaan Tuhan melalui keilmuan yang diketahui manusia. Nah, artinya semuanya itu kembali kepada Allah, ya. 2.1 persamaan kuadrat. Bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat? Dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Bagaimana karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Ibu akan menjelaskan itu tentang memfaktorkan. Karena kita masa pandemi ini, ibu yang penting-pentingnya saja ibu jelaskan, ya. Yaitu memfaktorkan. Apabila soal itu tidak bisa diselesaikan dengan memfaktorkan, kalian bisa gunakan rumus kuadratik, ya. Dan rumus ini cukup panjang. Makanya kalau bisa yang tidak pakai rumus, kita adalah memfaktorkan. Memfaktorkan kalian sudah belajar pada kelas 7 tentang persamaan kuadrat. Nah, coba lihat alternatif penyelesaian. Di sini ada soal, Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama. Nah, baca sendiri ya. Jangan pusing dulu melihat jawaban seperti bingung, Bu. Oh, tidak usah pisong. Ya. Kalian cukup lihat-lihat saja. Cara mengerjakannya ada 3. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Kalau kegiatan 1, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang memfaktorkan.
Ayo kita gali informasi. Contoh. Yang ini dulu. X dalam kurung X tambah 2 itu sama dengan ini kamu kali ke sini. Ini kali ke sini. Ya. Ini kali ke sini. Nah, X kali X pangkat 2 ditambah 2X atau X kuadrat tambah 2 itu faktorannya adalah ini. X di luar dalam kurung X di dalam ditambah 2. Karena kalau kita kalikan kembali dia ke soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas adalah ini. X tambah 1 dikali X tambah 2. Nah, ini waktu kalian kelas 7 sudah mempelajari ini. Aljabar. Nah, nih. X ini boleh kamu kalikan ke sini. X kali X kuadrat. Kemudian X kali 4, 4X. 1 kali X, 1 kali 4, 4. Maka X kuadratnya turun. 4X tambah X 5X. 4-nya ini turun. Maka hasilnya X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 4. Nah, sekarang kamu lihat lagi perkalian yang ketiga. 3X dikurang 4 dikali X ditambah 3. Kalikan ini ke sini. 3X kali X, 3X pangkat 2. 3X kali 3, 9X. Min 4 kali X, min 4X. Min 4 kali 3, min kali plus min. Min 12. Hasilnya, kamu tambahkan ini, 9X kurang 4X dapat 5X. 3X ini turun, min 12 turun. Nah, nih. Itu perkalian pada pemfaktoran. Maka bentuk seperti ini disebut adalah nih. Bentuk yang begini disebut memfaktorkan. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah ini, yang mana X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1, ini pindah ke sini jadi min 1. X tambah 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 4. Nah, tugas kamu ya, supaya kamu dapat memahami penjumlahan perkalian, kalian tugasnya adalah ini, mengisi titik-titik pada tabel ini. Nah, ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya, belajar. Nih, Ibu contohkan yang ini. Misalnya P-nya 1, PQ-nya min 6. Berarti Q-nya adalah min 6. Ya kan? 1 dikali min 6, min 6. PQ ini artinya P kali Q. Kalau ini P tambah Q. Ya. Tadi ini adalah min 6. Berarti kalau ditambahkan 1 ditambah min 6. Jadi hasilnya adalah min 5. Nah, itu contohnya. Kalau contoh yang di sini,
Nah nih 2, 3, 2 kali 3, 6. PQ ini perkaliannya ditambahkan 5. Kalau kita ganti 3 kali berapa? Sama dengan juga 6. Cari ya, ini dicari. Hasilnya kalau ditambahkan berapa? Sampai habis ini ya. Itu tugas kalian, insya Allah itu mudah saja. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita hanya sampai memfaktorkan. Oke, sampai di situ dulu pembelajaran kita. Salah hilap Ibu minta maaf. Kalian pasti bisa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.